wabarakatuh. Ila hadratil malik wa dal kitab bagi jami muslimin asyhadu Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waqala syair min bahril basit, menjelaskan tentang perkataan dari ahli syair. Ama taro kaifa yubalina al-jadidan. Apakah kamu tidak melihat bagaimana siang dan malam itu membinasakan kita? Wa nahnu talngabu fisirin wa iklanin. Sementara kita melakukan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, baik ketika dalam keadaan sendirian ataupun ketika bersama dengan orang lain. Paham sing dikarepaken napa mboten? Apakah kamu tidak melihat bagaimana siang dan malam itu membinasakan kita? Membinasakan dari apa? Dari mendekatkan diri kepada Allah, membinasakan dari menjadi orang baik. Waktu kita kebanyakan baik dalam keadaan sendirian atau ketika bersama dengan orang lain, itu digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, hal-hal yang tidak penting, atau bahkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Binasa atau tidak? Binasa kan? Walaupun urip, tapi hakikote niku rusak, hakikote niku binasa, karena menjadi orang yang jauh dengan Allah. Sampai dalam kurun 24 jam baik siang ataupun malam, berapa jam yang digunakan untuk beribadah, untuk melakukan hal-hal yang positif? Coba ingat-ingat. Kebanyakan untuk melakukan hal-hal yang positif, ibadah yang mengandung nilai pahala, atau kebanyakan digunakan untuk hal-hal yang tidak penting, yang maksiat, yang mendatangkan dosa. Kebanyakan digunakan untuk apa? Sampai sing ngerti tuh, sing paham kan sampean tuh. Wong saya kan tanya. Wong tanya niku wajib dijawab dulu. Ya kan? Wong takon ini wajib dijawab. Dijawab dengan jawaban yang benar tuh jujur jane kan. Karena anak jawaban benar dia menjawab, tapi tidak orang patia benar. Sampai dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Ke depan. Dijawab tapi dengan jawaban yang tidak baik. Wong ditakonin jawab li bener kan, tapi bisa jadi jawabannya niku nggerget nawung, jengkel nawung, dadek nawung, emosi. Coba sampean takon karo kansane dengan baik-baik. Sampai dari mana? Dijawab dari belakang. Terus mau kemana? Mau ke depan. Kira-kira sampai marah atau tidak? Jengkel atau tidak? Jengkel atau? Jengkel. Jadi pesannya adalah bed ini adalah apa? Kita harus berhati-hati menjalani kehidupan di dunia. Manfaatkan waktu siang dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu malam dengan sebaik-baiknya.
sebaik-baiknya. Gunakan untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mengandung nilai pahala apapun bentuknya itu, baik ibadah yang langsung dengan Allah atau ibadah yang lewat perantara makhluk. Senyum kan ibadah atau bukan? Ibadah, sodakoh. Senyum itu kan sodakoh. Tapi ini dalam senyumnya maring siapa? Lihat dulu senyumnya ke siapa, terus untuk tujuan apa. Iya kan? Kalau sampean senyumnya karepe maring wong-wong sing bening-bening tok, angger maring wong sing manten burek raine ora gelem senyum. Kemudian tujuannya untuk apa? Tebar pesona. Kira-kira sedekah atau malah termasuk perbuatan maksiat itu? Maksiat. Saya yakin, hakul yakin. Senyumnya sampan itu rata-rata itu bukan sedekah, bukan ibadah, tapi 99, ya 100% maksiat. Buktinya apa? Jajal, coba. Yuda loh ketemu karo kaki karo ini. Kira-kira senyum atau tidak? Seandainya pun senyum, tulus atau tidak? Tidak melengos bewis untung-untung. Melengos bahasa Indonesia apa? Melengos bahasa Indonesia apa? Kok mengalihkan? Orang melengos bewis untung-untungan. Tapi coba Yuda ketemu karo sing bening-bening. Kalau senyum niku ora leren. Tabiat manusia itu seperti itu rata-rata ya. Ketika mengikuti hawa nafsu. Cawatun juga sama. Orang ngomong lanang jajal ketemu karo kaki sing wis burak rai. Apa kira-kira senyum? Orang kan? Tapi coba papasan atau bertemu dengan sing jeling-jeling, sing kayak artis Korea. Kadang-kadang gunatur tuh senyum disit, ya kan? Jadi senyum itu sedekah melihat tujuannya, melihat niatnya. Bisa jadi sedekah dalam arti ibadah, bisa jadi maksiat, juga bisa senyum itu menjadi tanda-tanda gila, gembel, paham tuh? Gak sampai orang apa senyum-senyum dah, orang gila. Iya. Baik, tanda-tanda gila kan nih, orang apa senyum kalau beda. Ada sih gejala seperti itu. Sopo bahul. Anak apa orang mau senyum. Paham ya? Manfaatkan waktu siang ataupun malam untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang sekiranya mendatangkan pahala, mengandung nilai ibadah, paham? Kemudian selanjutnya apa? Latar kunana ila dunya wa zukhru fiha fa inna autonaha laisat bi autonin. Janganlah kecenderunganmu terhadap dunia itu berlebihan. Janganlah kecenderunganmu, kecintaanmu terhadap dunia dan perhiasan-perhiasan dunia atau hal-hal yang menarik dari dunia itu berlebihan. Jadi kan berat, karena rata-rata wong niku seneng dunia. Cewek dunia atau bukan?
Jaka sing ganteng ting-ting dunia atau bukan? Tuh. Motor dunia atau bukan? Mobil tuh. Pangkat tuh. Kedudukan ujian dunia kabeh tuh. Jadi silahkan senang, tapi jangan berlebihan. Wong sebab urip nang dunia niku ya tentu bersentuhan dengan hal-hal yang bersifat dunia. Silahkan senang, tapi jangan berlebihan. Dalam arti jangan sampai kecintaanmu terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu melalaikan kewajibanmu terhadap Allah, menjadikanmu lupa terhadap akhirat. Kenapa? Fa inna autonaha laysat bi autonin. Karena dunia yang kita tempati, yang kita huni, pada dasarnya bukanlah tempat tinggal yang abadi, yang hakiki. Ada kehidupan lain setelah kematian, ada kehidupan lain selain di dunia, dan pintu gerbangnya adalah kematian. Sampai bisa nenang akhirat itu harus mengalami kematian terlebih dahulu. Nanti besok, lusa, seminggu lagi, sebulan lagi, atau setahun lagi. Kita kan tidak tahu. Saya dulu atau sampai dulu, kan tidak ada yang. Nah karepe sampai nyong dhisik kok. Nah karepe sampai saya dulu yang mati. Tapi kula kan duwe kekarepan sampai dhisik mati. Lha apik to ora? Bedane kula karo sampean iki, nah sampean tentu berharap nyong dhisik sing mati. Iya kan? Tapi kalau saya tidak berharap sampai dulu yang meninggal, melas, urung bojo, belum merasakan nikmat dunia sepenuhnya, kau wis mati ini melas. Iya nek nang akhirat kepenak, lah nek nang akhirat sengsara. Wis nang dunia nih setengah sengsara, nang akhiratnya sengsara. Orang menes. Makanya saya tidak berharap sampai mati dhisik ndak. Paham? Saya tidak berharap sampai mati dhisik. Tapi nek sampai mati dhisik, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti pancen wis takdir. Maksud pura. Jadi silahkan sampai seneng karo dunia. Wong urip nang dunia ya bersentuhan dengan dunia. Tapi jangan berlebihan. Jangan sampai kecintaannya terhadap duniawi itu melalaikan terhadap akhirat, melalaikan ibadah, melalaikan kewajibannya kepada Allah. Kalau bisa justru dunia itu dijadikan sebagai kendaraan menuju surga, kok menuju akhirat. Orang urusan tunggangan tepan suasana kita itu sampai ke akhirat pun tidak tunggangan. Yang butuh kendaraan itu apa? Surga. Jadikan dunia itu sebagai kendaraan menuju akhirat. Kok menuju? Jadikan dunia itu dijadikan sebagai kendaraan untuk surga. Duit sing akeh, punya uang yang banyak digunakan untuk hal-hal yang manfaat, sodako, membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk infak ke masjid, untuk disumbangkan ke yayasan yatim piatu, nyantuni yatim piatu, dan lain sebagainya. Dua motor aja medit teman-teman, terima dua motor di sini medit amit-amit. Sampai dua motor medit, dua kemarin dua mobil itu, iya nggak? Mulanya wong sing duwe sifat medit jan malah petaka tenan. Karo tangga ya ngrepoti, karo teman juga ngrepoti. Ora kena dicek urip bareng. Sampai duwe bojo medit terus susah amit-amit. Mulanya sering saya pesan, baik yang laki-laki atau yang perempuan, iki deling-eling. Yo deling aja golek pasangan sing medit.
Jangan mencari pasangan yang pelit. Ini bahaya. Maksudnya enggak, ini maksud teman pula. Udah kau ini paham, nggih. Kemudian yang ke bait yang keberapa? Yang keempat. Yang ketiga ya. Wa'mal linafsika min qabil mamati fala tahrurka kathratu ashabin wa ikhwani. Beramallah untuk dirimu sendiri sebelum kamu mati, sebelum kamu meninggal, sebelum kamu mati, karena hidup di dunia itu pasti ada batasnya. Setiap orang pasti mati. Kematian tidak mengenal usia. Seperti saya katakan tadi, bisa nanti, bisa besok, bisa lusa, dan seterusnya. Maka sebelum mati, beramallah yang baik sebanyak-banyaknya. Karena bekal kita di akhirat nanti hanyalah amal-amal yang baik. Beramallah yang baik sebanyak-banyaknya. Tinggalkanlah amal-amal yang tidak baik sekuat mungkin. Sehingga ketika kita pada saatnya dipanggil oleh Allah itu sudah siap. Sampai nanti dijemput mengkombeni siapa bu? Soalnya sampai dicabut nyawanya mengkobar ngaji setengah jam. Siap bu? Setengah jam setelah ngaji sampai didatangi Mbah Mo. Siapa bu? Mbah Mo ngerti bu? Mbah Mo malaikat siapa Israfil. Ya siap tidak siap, mau tidak mau harus siap dan harus mau. Gak sampai melayu maringgar protes bagaimana, mau berontak bagaimana. Kalau di dalam Quran kan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa diundur. Mati ya mati. Satu keniscayaan dan tidak bisa dihindari. Makanya selama kita masih diberi kesempatan hidup, gunakan usia kita sebaik-baiknya untuk melakukan amal-amal yang baik. Paham? Kemudian apa? Fala tahrurka kathratu ashabin wa ikhwan. Jangan kamu terpedaya oleh banyaknya sahabat, banyaknya saudara. Sampai duwe kanca akeh, duwe sedulur akeh, alhamdulillah. Tapi jangan sampai terpedaya, jangan sampai tertipu, jangan sampai banyaknya saudara, banyaknya sahabat, banyaknya handaian justru malah menjauhkan kita dari Allah, justru malah menjumuskan kita pada kemaksiatan. Ingat bahwa pergaulan itu memberikan pengaruh. Kalau teman sampean baik-baik, insya Allah kebaikannya juga akan memberikan pengaruh terhadap sampai. Tapi seumpamane sampean kancane kebanyakan itu wong ora bener, bajingan kabeh, bangsat kabeh, brengsek kabeh. Wong sampean wis brengsek, kancane brengsek bisa. Seumpamanya sampai nabi kancane Allah, ini yang dikhawatirkan adalah apa? Bukan sampai yang mempengaruhi mereka, tapi sampai yang terpengaruh mereka. Karena perbuatan buruk itu lebih mudah menular dibanding perbuatan baik. Sampai kembul karo wong Allah ini dikhawatirkan sampai justru malah kegabung, bukan mereka yang terbawa sampai. Dan yang perlu diingat lagi, seseorang itu mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan itu sulitnya luar biasa. Tapi kalau perbuatan buruk, sesuatu yang buruk, tidak usah diajak, wis ngintil dah, iya kan?
penggawan halal ora usah dijak. Iki wis ngintil dawet. Sudah mengikuti dengan sendiri. Iya kan? Cukup lewat speaker karo mobil. Malam minggu tanggal sekian bulan ini akan ada konser musik di lapangan. Cukup itu saja, wong wis gembridik kan. Tapi jajal pengajian, war mobil lagi mubeng tuh bolak-balik. Yang datang ya hanya itu saja. Biar kan? Baik. Makanya apa tadi, jangan banyaknya teman, banyaknya saudara, banyaknya hambetolan, jangan sampai memperdaya kita sehingga kita justru malah jauh dari Allah, jauh dari keridhaan Gusti Allah. Kan rugi kan, duwe kanca akeh, sahabat akeh, tapi justru malah menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, menjerumuskan kepada kemurkaan Gusti Allah. Jam berapa? Kemudian apa? Qauluhu kaifa yubalina al-jadidani ay yunfina al-lailuwan nahar. Jadi perkataan kaifa yubalina al-jadidani itu maksudnya ayunfina al-lailuwan nahar. Yang dikehendaki adalah bahwa waktu siang dan malam itu justru malah membinasakan kita, merusak kita, menghancurkan kita, karena kita tidak memanfaatkannya dengan baik, tapi justru dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.